saya ada sedikit malu Mbak kalau baru mau mulai konten itu, kalau di tempat umum itu justru malah membuat saya sebagai tantangan Mbak. Oh gitu, tantangan acting. Tantangan acting, betul. Ya saya harus pakai karakter cewek 1 jam itu kalau nyaman, oh bahaya ya aku. Suaranya juga harus berubah jadi cewek. Kata orang, cowok itu nggak boleh nangis. Tapi menurutku menangis ketika jatuh bangunku untuk membahagiakan anak dan istri, justru ditertawakan orang, tangisku itu adalah kekuatanku. Tiap hari pekerjaanku sebagai office boy alias buruh serabutan di sebuah kantor media. Namun memang sesekali untuk menambah pendapatan, aku menjadi Power Rangers di pinggir jalan. Jika beruntung, aku sering diundang untuk pesta ulang tahun anak. Inilah hidupku. Yang penting halal dan menghibur banyak orang, terutama anak-anak. Tapi kini aku menjadi lebih tegar. Kalaupun aku menangis, itu karena aku bahagia disambut anak-anak yang bangga pada ayahnya, yang banting tulang untuk pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Dalam sholatku, doaku, harapku, aku hanya meminta pada Allah, air mataku yang dulu pernah mengalir karena dihina orang, kelak menjadi air mata yang mengalir deras di surgaku nanti. Kita udah kedatangan seorang manusia dari planet Pink. Halo. Namanya Mas Power Rangers Pink ya? Oke. Power Rangers Pink. Power Rangers Pink. Alias Mas Teddy. Luar biasa. Makasih banget Mas udah hadir di Hanum Cinta dan Cerita gitu. Ini bisa napas kan Mas ya? Bisa Mbak, aman. Nggak gerah ya Mas ya? Saya ngeliatnya gerah. Mas, apa sih yang bikin Mas Teddy tuh mau pakai baju kayak gini gitu, kemudian dance, bermain di depan banyak orang gitu ya, kemudian nggak malu dan lain-lain. Waktu itu apa sih yang dipikirin? Oke, jadi awalnya itu kan saya ini ya Mbak ya, basicnya senang videoan gitu, buat video-video upload gitu. Terus saya kepikiran bikin video sesuatu yang unik gitu. Sesuatu yang unik itu kan Power Rangers kan yang perutnya besar, gemuk gitu kan belum ada. Nah, saya kepikirannya ke situ, pakai kostum gitu. Nah, kontennya apa dulu tadinya sebelum joget-joget gitu. Aja. Tapi nggak pakai kostum. Maksudnya kostumnya kita joget-joget gitu. Kalau dulu saya kontennya itu Merapi, Mbak, Gunung Merapi. Zoom Gunung Merapi gitu. Begitu berjalan gitu ternyata ada yang nawarin endorse gitu ya, untuk memasarkan suatu produk gitu. Terus saya berpikir, wah, ternyata bisa menghasilkan uang ini, aku gitu pakai kostum gini. Awalnya saya cuma buat konten-konten biasa gitu. Terus semakin kesini ternyata banyak yang seneng ya buat endorse gitu. Anak-anak kecil seneng juga anak-anak kecil buat ulang tahun dan buat ulang tahun. Gitu. Pernah saya dipanggil ke ulang tahun gitu. Ya seperti itu. Jadi awalnya emang pertamanya itu konten aja. Di mana Mbak? TikTok atau Instagram atau YouTube nih? Yang pertama kali konten itu saya ke YouTube. YouTube terus baru ke TikTok. Nah, sekarang saya lebih ke TikTok. Lebih TikTok ya, dan followernya udah 56.000, banyak banget ya. Baru aja berapa tahun itu ya digelutin udah sekian, dan udah ngendorse kemana-mana ya dengan pakaian seperti ini ya. Dan pekerjaan beliau itu adalah sebagai salah satu staff office boy di sebuah perusahaan swasta gitu. Tapi sebelumnya monggo diminum dulu Mas. Minum dulu tadi dari jauh. Boleh ya, aku minum dulu Mas. Enggak bisa Mbak.
bisa minum. Iya, kasihan. Jadi kalau gitu harus ganti kostum dulu ya Mas. Ya ampun kasihan. Oke deh. Oke, ganti kostum dulu. Yes, sulapan sekarang. Inilah Mas Teddy. Masih sangat muda. Nah, sekarang baru boleh bisa minum, Mas. Iya, boleh ya Mbak. Boleh minum. Ya? Iya, tadi habis jingkrak-jingkrak. Mulutnya udah kebuka sekarang ya. Mantap. Saya tuh sangat terasa luar biasa banget seorang pria masih muda. Mas juga baru 35 tahun ya. Iya. Dan ya berarti kan Mas waktu itu masih sangat muda ya waktu menikah ya? Kurang lebih 22 tahun Mbak. 22 tahun ya. Dan anak 3 ya Mas ya? Anak 3 Anaknya 3, paling kecil masih ada yang agak baby ya, Batita. 1 tahun. 1 tahun lebih. Dan sebagai seorang pemimpin rumah tangga dan juga pencari nafkah utama, dia nggak malu-malu gitu untuk mengaktualisasikan Mas sebagai mungkin artis ya menurut saya ya, street artis gitu ya. Mau pakai baju seperti Power Rangers, joget-joget di jalan gitu. Kalau misalnya ada endorse juga gitu. Awalnya dulu ya Mas, itu ada nggak orang yang kemudian keberatan, misalnya dari keluarga atau dari orang tua? Kok sampai segitunya sih gitu? Ada nggak yang seperti itu? Ya, oke. Kalau tentang yang malu-malu tadi ya Mbak ya, pakai kostum gitu ya, wajar ya, dari lubuk yang paling dalam itu aslinya saya ada sedikit malu Mbak kalau baru mau mulai konten itu, kalau di tempat umum itu. Tapi saya kalahkan dengan saya itu mencari nafkah gitu. Kalau nggak setuju itu nggak ada sih Mbak. Setuju semua, yang penting saya kontennya itu positif gitu. Positif itu. Aman kok dari istri orang tua. Ya, dari orang tua ya. Tapi pernah nggak misalnya tetangga mendapati Mas lagi joget-joget di situ gitu, terus ada perasaan ganjil gitu? Iya, pernah Mbak, pernah ada. Iku, wah ki Mas Teddy nggak tahu gitu. Pernah ada gitu. Jadi ya tetap aku profesional, meskipun iku tahu aku dia sama iku siapa gitu, tetap saya pas konten itu ya tetap saya jadi Power Rangers Pink gitu. Oh gitu. Kenapa sih milih pink gitu Mas? Awalnya tuh kenapa nggak milih, kalau Power Rangers Pink itu kan berarti dia adalah sosok figur perempuan kan sebetulnya kan gitu kalau di kartunnya gitu. Kenapa milih pink Mas? Awalnya tuh saya pakai Spiderman dulu Mbak. Spiderman, pakai Spiderman, terus habis itu pakai Ultraman. Terus terakhir ini pakai Power Rangers Pink. Karena saya ada teman juga Mbak, ngonten, pakai kostum juga, dia pakai Ultraman. Nah, punya temen. Saya baru nemu inspirasi, aku ini aja tak pakai Power Rangers Pink. Kalau Power Rangers Pink kan jadi cewek itu Mbak. Jadi saya kalau sudah pakai Power Rangers Pink itu lemah gemulai. Harus lagi neat gitu ya. Cuma Mas awalnya kan Mas yang justru sebagai sosok Ultraman atau Spiderman ya. Maksudnya dari sosok itu lebih maskulin gitu ya. Kan sekarang lebih feminim nih seolah gitu kan. Saya masih pakai semua kok Mbak. Kadang saya juga pakai Ultraman. Punya banyak kostum. Ada 3, ada 4 Marsha. Mestinya tadi ini pakai Marsha ya. Jadi bear-nya atau Marshanya? Marshanya aja Mbak. Teman saya itu yang jadi bear-nya. Saya ada Spiderman, Marsha, Ultraman sama Power Rangers Pink. Cuman yang sering saya pakai saat ini tuh Power Rangers Pink. Untuk Ultraman, Spiderman itu juga masih saya pakai kadang-kadang gitu. Kalau Marsha and the Bear-nya jarang ya? Jarang karena mukanya kelihatan bagus kok. Iya, mukanya kan muka laki-laki gitu ya. Sementara Marsha kan cewek gitu ya. Itu saja kan saya harus Mbak, kalau pakai kostum Power Rangers Pink, begitu saya sudah pakai Power Rangers Pink, saya sudah profesional loh, saya harus jadi cewek loh. Nah di situ saya 1 jam karakternya harus berubah menjadi perempuan. Pakai karakter cewek 1 jam itu kalau nyaman bahaya ya aku. Suaranya juga harus berubah jadi cewek.
misalnya berpose sebagai Ultraman atau Spider-Man atau mungkin karakter-karakter hero yang lain gitu yang memang dia maskulin gitu mungkin oke. Tapi ketika Mas akhirnya memutuskan sebagai Power Ranger Pink gitu ya, itu kan kemudian harus lemah gemulai. Padahal itu sangat bertolak belakang sekali dengan karakter Mas itu gimana? Itu justru malah membuat saya sebagai tantangan, Mbak. Oh gitu. Tantangan acting. Tantangan acting, betul. Ya, saya harus bisa untuk acting, bisa untuk seperti orang sewajarnya gitu. Jadi saya malah seneng Mbak untuk ngelakuinnya gitu. Mungkin malah karena orang di luar itu tahu ini laki-laki kan, gitu kan. Mereka tuh penasaran kali ya yang nonton itu, ini wajahnya seperti apa gitu. Karena gayanya lemah gemulai, genit dan centil gitu kan. Ya. Oke Mas, Mas akan terus seperti ini atau ada satu titik di mana ini cuma karena anak lagi struggling ya, artinya kehidupan kan lagi banyak kebutuhan untuk sekolah, untuk anak-anak. Tapi apakah suatu saat masih akan terus digeluti sampai titik tua nanti gitu? Ya itu kan ada masanya ya Mbak ya. Kalau untuk saat ini sih saya masih ingin seperti ini. Karena saya masih senang untuk berakting, untuk mencari nafkah seperti itu, selagi itu halal ya Mbak. Tapi ya kita kan punya impian ya Mbak ya. Semoga suatu saat saya sudah tidak turun situ, saya sudah bisa menikmati hidup, maksudnya nggak harus pakai kostum gitu. Maksudnya ada juga Mbak pikiran seperti itu. Kapan aku harus berhenti? Sampai kapan aku harus begini ada. Selagi gitu. Itu halal ya. Dan udah berapa tahun Mas ngonten dengan karakter Power Rangers Pink ataupun yang lain ini? Tadi udah berapa 2 sampai 3 tahun, Mbak. Baru 2 sampai 3 tahun. Minggu-minggu mancing bae. Mbok nang omah lho ngopo mancing renteng itu toh. Kowe ngapa ngene, Pak? Kowe sadar ora? Kowe sadar ora? Remeh tuni udang. Kita sambut bersama-sama rombongan Poso Beduk. Boleh tahu pertama ngendorse-nya biasanya ngendorse apa, dan kedua boleh tahu tambahannya berapa sih Mas? Siapa tahu nanti ada yang terinspirasi gitu ya. Jadi lebih banyak pemain nanti. Ngendorse pertama itu rumah makan Mbak saya. Itu saya dikasih kalau seingat saya itu 50.000. 50.000. Itu berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Iya, 50.000. Karena untuk ngonten berapa menit itu? Ya kurang lebih 1 menitan. Dan itu diedit Mas sendiri? Diedit teman saya. Oh oke. Teman saya. Apa yang membuat akhirnya viral ya, banyak dulu mouth to mouth gitu ya? Iya. Kita berlanjut Mbak. Berlanjut ada yang hubungin DM. Dengan rumah makan yang sama? Enggak, beda-beda. Karena mungkin dia lihat video itu jadi pengen itu terus. Tapi awalnya di YouTube kan? Bukan awalnya di TikTok. Oh, sudah dari awal. Kalau di YouTube itu saya ya konten-konten receh. Jadi TikTok itu dari awal waktu dikembangkan emang udah langsung pakai kostum ya? Iya. Dan itu pertama kali ngonten waktu itu untuk rumah makan. Dan setelah itu banyak orang datang untuk nonton, untuk lihat TikToknya gitu. Ya. Mbak, habis itu kan rame ya Mbak. Banyak tanya berapa ini ya. Teman-teman itu menyarankan itu buat red card aja gitu. Terus red card saya itu pertama kali itu kalau nggak salah itu 250. 250.000 itu fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya itu dulu itu dapat video konsep utama kurang lebih 1 menit, terus nanti tak kasih video receh-receh itu 2 video noise gitu, pegang produk atau kita joget-joget di tempat usahanya gitu Mbak. Oke. Dan itu di TikTok Mas ya, apa namanya, video itu bertahan berapa lama atau setelah itu selesai? Permanen Mbak. Oh permanen. Permanen. Kalau endorse ke saya permanen videonya. Oh oke. Jadi akan selalu di situ terus. Akan selalu di situ. Oh oke. Iya. Akan selalu di situ. Iya oke. Di situ saya magelang Mbak. Di situ saya tuh konten ini ya Mbak ya. Pak aku isin sekolah-sekolahan dilok ke bapakku jare iki saya di depan anak istri harus tegar gitu.